Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan akan menyapa kami melalui anugerah firman yang akan kami terima. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dan bahkan semangat untuk kami terus menjalani kehidupan dan menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Allah, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan saat ini terambil di dalam Injil Matius pasal 25, ayat 31 sampai ayat 45. Demikianlah sabda Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Ia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makanan atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua yang menerima sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu semua dimanapun panjenengan berada yang saat ini masih beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Di mana di dalam kehidupan kita
bahwa memilih sesuatu itu menjadi bagian yang terpenting agar kita ini tidak kecewa di kemudian hari. Misalnya, kita akan memilih pakaian, mana yang pas, yang cocok. Kita memilih tempat tinggal, mana yang nyaman, yang membuat kita bisa betah atau kerasan. Atau bahkan pilihan-pilihan yang lain yang akan membuat kita ini dapat mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46 diceritakan bagaimana perumpamaan penghakiman terakhir. Ketika Tuhan Yesus datang itu diumpamakan ada domba dan juga kambing yang adalah wakil atau gambaran dari umat manusia. Mereka akan dikumpulkan semua dan bahkan akan dipilih semuanya, ditempatkan di kanan dan kiri seperti domba dan seperti kambing. Kalau domba ditempatkan di kanan dan kambing ditempatkan di kiri. Inilah gambaran bagaimana di penghakiman nanti Tuhan akan memilih sesuatu yang baik di dalam kehidupan manusia. Apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan. Dan Tuhan itu tahu, dan Tuhan akan memilih dan memisahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang menjadi pertanyaan, beberapa minggu yang lalu diumpamakan seperti talenta, seperti gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Dan bahkan di minggu kemarin kita belajar bagaimana kita menggunakan talenta kita. Sudahkah kita kembangkan dengan baik? Dan hari ini Tuhan memberikan perumpamaan tentang penghakiman terakhir, diceritakan ada kambing dan juga ada domba. Perbedaan antara domba dan kambing itu sangat signifikan. Kalau domba itu biasanya mereka menggerombol. Domba itu biasanya mereka itu nurut dengan yang menggembalakan atau yang memiliki domba. Itulah ciri-ciri atau sifat domba. Mereka selalu menggerombol. Kalau menggerombol berarti tahu satu dengan yang lainnya. Tidak akan meninggalkan kalau ada yang ketriwal. Tetapi kambing adalah salah satu jenis binatang yang sifatnya itu kalau digembalakan di padang rumput itu biasanya mereka terpencar sakarepe dhewe, mencari sesuka hati mereka. Sing seneng, sing dipilih, suket sing endi sing enak, baru dia cari dimakan. Nah, biasanya kambing itu menurut sifatnya dia pencar, berjalan sendiri, dia baru ngumpul kalau dioyak-oyak, kalau baru dihalau, mereka baru ngumpul. Dan bahkan kambing ini memiliki sifat sangat bebal. Kadang kalau dibengoi, dihalau dengan tongkat atau kayu, kadang dia masih sakarepe dhewe. Dia lari ke sana kemari. Itulah ciri-ciri atau sifat dari kambing. Begitupun juga di dalam kehidupan manusia. Apakah kita ini seperti domba atau kambing? Itulah nanti yang akan membuktikan di dalam perjalanan kehidupan kita, sama seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau kita ini domba, maka ketika Tuhan Yesus lapar, maka kita memberi makan. Ketika Tuhan itu haus, maka kita memberi minum. Ketika Tuhan itu seperti orang asing, kita memberikan tumpangan. Ketika ada orang telanjang, kita memberikan pakaian. Ketika Tuhan sakit, kita melawat atau merawat. Dan bahkan ketika Tuhan itu berada di dalam penjara, diceritakan kita akan mengunjungi Tuhan di dalam penjara. Itulah gambaran domba, bagaimana mampu menunjukkan apa yang harus ia lakukan. Karena dia gerombol selalu bersama-sama, berarti dia tahu bagaimana karakter, apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang terjadi saat itu. Makanya dia langsung tanggap, berbeda dengan kambing. Tuhan Yesus berkata, ketika lapar, tidak mau memberi makan. Ketika haus, tidak memberi minum. Sebagai seorang asing, tidak mau memberi tumpangan. Ketika telanjang, tidak memberi pakaian. Dan bahkan
ketika sakit ataupun di penjara, tidak mau melawat ataupun mengunjungi. Inilah sifat kambing. Tinggal bagaimana di dalam kehidupan kita, apakah kita ini sama-sama diberikan kesempatan dan kebebasan. Apakah kita akan memilih seperti domba atau kita memilih seperti kambing. Yang menentukan adalah diri kita masing-masing, diri kita sendiri. Tidak ada yang memaksa, tidak akan ada yang mengintimidasi. Tetapi Tuhan memberikan pilihan. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah diberikan keselamatan, kita diingatkan agar kita seperti domba. Ketika ada yang membutuhkan, ada kelaparan, kita memberi makan. Haus, harus kita beri minum. Orang asing yang datang, kita harus memberikan tumpangan. Dan selanjutnya, inilah yang menjadi ciri-ciri bagaimana Tuhan nanti akan melihat. Akan dipisahkan manusia itu di segala bangsa. Semuanya diberikan kedudukan yang sama, diberikan kesempatan yang sama. Tetapi di hari penghakiman akan terlihat kita ini domba atau kambing ketika Tuhan nanti menempatkan kita di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ternyata keselamatan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini adalah bukan berakar dari perbuatan yang baik yang sudah kita lakukan, seperti kita memberi makan kepada orang yang haus, memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, dan sebagainya. Ternyata keselamatan bukan seperti itu yang kita lakukan. Tetapi justru perbuatan-perbuatan baik tadi yang kita perlihatkan, yang kita lakukan itu merupakan buah dari keselamatan, yaitu kasih karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, melawat orang sakit, mengunjungi di penjara, itu bukan semata-mata untuk mencari keselamatan. Ini dilakukan karena kita ini memberikan respon, memiliki buah yang harus ditunjukkan dan dilakukan ketika manusia itu mendapatkan keselamatan. Jadi jangan sampai keliru, jangan terbolak-balik. Justru sesuatu yang kita lakukan ini adalah respon, tinggal timbal balik, jawab manusia atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, agar kita ini bisa dilihat apakah seperti domba atau seperti kambing. Dan pada dasarnya manusia itu memiliki sifat yang mungkin berbeda, yang jauh diharapkan oleh Allah. Ketika kita memberi makan, minum, memberikan tumpangan, memberikan pakaian, dan sebagainya tadi, terkadang kita melakukannya itu kepada orang yang pernah juga melakukannya kepada kita. Tetapi Tuhan menjawab, apa yang telah kamu lakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini? Paling hina ini artinya orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, orang-orang yang mungkin saat ini termarginalkan, orang dianggap berdosa. Sudahkah kita atau maukah juga kita melakukannya sama seperti yang kita lakukan kepada orang yang pernah menolong kita? Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, hal ini akan membutuhkan sebuah ketulusan, sebuah keikhlasan, dan bahkan sebuah simpati dan empati yang akan mendorong umat manusia, khususnya orang percaya, untuk mau melakukan kepada salah satu saudara Tuhan yang paling hina ini. Nah, ini yang menjadi tantangan sebagai orang Kristen. Terkadang kita mau membantu seseorang itu, kita lakukan karena dia pernah membantu kita. Tapi bagaimana dengan orang yang akan kita bantu? Ternyata orang itu tidak kenal, orang itu jauh. Atau bahkan orang yang paling hina, itu bisa dianggap orang yang pernah menyakiti, orang yang pernah mengecewakan,
Atau justru orang yang pernah dendam kepada kita, berbuat jahat kepada kita. Sudahkah kita juga mau melakukannya untuk merespon jawab kita kepada keselamatan yang Tuhan berikan? Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita, pilihan-pilihan itu ada. Manusia diberikan kehendak bebas untuk berbuat, untuk berkata, untuk berpikir, untuk memutuskan sesuatu. Itulah kehendak bebas yang diberikan Allah di dalam kehidupan manusia. Tergantung bagaimana kita mau memilih, berpikir, berkata, dan berbuat. Sudahkah kita ini seperti domba, atau justru kita ini seperti kambing? Pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan panjenengan. Kalau kita memilih domba, maka kita akan diajak masuk untuk menikmati kerajaan surga. Tetapi kalau kita seperti kambing, tidak mau melakukannya, maka kita akan ditempatkan di dalam tempat yang mungkin sangat tidak menyenangkan, yaitu kebalikan dari surga. Oleh sebab itu, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita, tentunya respon atau jawab manusia itu harus ditunjukkan secara baik. Tidak hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi juga kepada orang-orang yang mungkin tidak baik terhadap kita. Oleh sebab itu, selamat menjadi domba yang mampu menunjukkan tidak hanya kepada orang baik saja, tetapi juga kepada orang yang tidak baik. Agar keselamatan itu bisa dirasakan bersama. Dan apa yang kita lakukan ini merupakan buah dari kasih karunia, yaitu jawab manusia atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Selamat menikmati kehidupan, selamat berbagi, dan selamat menolong. Selamat menjadi domba yang akan dipilih oleh Allah. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.